Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah nuril hidayah wa asyhadu anna Muhammadin nujumi rasyad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pada beliaunya Bapak Kepala Madrasah Aliyah Sunan Derajat, Bapak Suprayitno, Magister Pendidikan, Dewan Ustadz dan juga ustadzanya, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Sunan Derajat yang saya banggakan, kru TV Mazda yang saya cintai. Pertama, seperti biasa, sebelum kita kultum, mari kita bersama kesempatan pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmatnya, atas hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis taklim yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan ilmu kita juga berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mudah-mudahan tetap tercurahkan dan tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan yang bisa mendekatkan dirimu kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dunia maupun akhirat. Berdasarkan apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ini, ternyata manakala kita semua kalau ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, tentunya kulolan panjenengan kedah kita semua supaya menggunakan pelantaran atau tawassul. Ini sudah kita lakukan sekian tahun. Sekian tahun kita mulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Madrasah Aliyah Sunan Derajat istiqomah berdoa memohon kepada Allah, bertawasul kepada para aulia, terutama para anbiya wal mursalin, para malaikatil muqarrabin dan seterusnya. Tidak lain tujuan kulolan panjenengan agar selalu dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ngendikan, saya tidak takut doaku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdosa, akan tetapi saya lebih takut manakala hidayah yang diberikan oleh Allah kepadaku terkait dengan berdoa itu dicabut oleh Allah. Jadi intinya, kita semua kalau berdoa jangan sekali-kali mudah putus asa. Sahabat Umar, kurang apa beliau dengan Rasulullah dekatnya, kurang apa beliau dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau ngendikan kata sepakatan. Maka jangan sekali-kali kita berputus harapan, berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rauhikillah. Orang yang berputus asa itu tidak akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, di mana dan kapan kita semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sering saya dengar kalimat yang muncul dari guru-guru saya
Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Innallaha la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah." Ternyata ada waktu yang mustajabah selain sepertiga malam, yaitu doa ketika antara adzan dan iqamah. Itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi seperti konteks dalam pertemuan kultum bulan atau minggu kemarin, ternyata istiqomah melakukan ibadah sholat itu adalah penting sekali. Bahkan di sisi itu ada waktu yang luar biasa, yang Allah tidak menolak apa yang kita bisikkan kepada beliau, yaitu berdoa kepadanya. Maka dari itu, lewat majelis yang singkat ini, saya berpesan kepada saya sendiri pribadi dan Dewan Guru, mari kita berdoa kepada Allah ini jangan sampai putus harapan. Berdoa dan berdoa terus, seperti pesannya Sayyidina Umar tadi. Dia merasa takut, dia tidak merasa takut doanya nggak dikabulkan, tapi dia akan lebih takut lagi manakala hidayah yang senang untuk berdoa kepada Allah ini dicabut olehnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa yang nggak kenal dengan sejarahnya beliau Umar bin Khattab? Dari balik sampai umur dewasa dia adalah orang kafir, betul? Tapi dia sekali masuk Islam luar biasa, jaminannya akan masuk surga nanti bersama beliau Rasulullah Muhammad SAW. Maka hilangkan masa lalu kula lan panjenengan sedaya. Tentunya manusia punya masa lalu. Ada yang suram, ada yang gelap gulita, ada yang remeng-remeng, ada yang mungkin santri kecil, masa lalu. Tapi itu jangan menjadikan persoalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu memberikan ampunannya kepada kita semua. Contohnya beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kembali ke konteks ayat yang saya paparkan tadi. Ternyata dalam surat Maidah tersebut mengharapkan agar kita semua ketika doa-doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus bertawasul, mencari pelantaran kepada para anbiya, para aulia, para guru-guru, terutama kepada orang tua kita semua yang melahirkan kita. Berkah beliaunya orang tua, berkah guru kita, berkah para aulia, berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, berkah syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang membolehkan kita untuk bertawasul, berdoa, mengharap ridhanya Allah, mengharap kabulnya Allah lewat para aulia dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dan saya pribadi semakin lama semakin istiqomah tumaknina ibadah kita, baik ibadah yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, baik ibadah yang khusus maupun ibadah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha jadi orang yang kontinu ajak istiqomah tumaknina, insyaallah ma'anaili syafaatul uzma akan pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itu pertemuan yang bisa saya sampaikan dalam kalimat mungkin lebih dari 5 menit ini, kurang lebihnya Pak Bakri mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.